Rebung merupakan tunas muda tanaman bambu yang muncul pada permukaan rumpun bambu. Rebung dapat diolah menjadi sayur dan tentu saja dapat dikonsumsi. Seperti pada areal ini, terdapat budidaya bambu jenis tabah. Dari budidaya ini dihasilkan rebung dengan kualitas super. Terdapat dua cara dalam melakukan pembibitan bambu. Pertama dengan cara konvensional, dan yang kedua dengan cara kultur jaringan. Apa yang sedang kita saksikan saat ini adalah cara pembibitan konvensional. Adapun persiapan yang kami lakukan untuk pembibitan profesional salah satunya media yang pertama. Ya, media, persiapan media. Adapun media yang kita gunakan itu adalah tanah, ya, hamparan tanah, mungkin kurang lebih ke 1,5 atau 1 meter bisa, ya. Terus memanjang 10 bisa, dan sepanjang pun bisa. Itu dengan komposisi itu tanahnya lempung berpasir, Pak, ya. Itu dengan komposisi campuran tuh tanah, suatu tanah dengan pupuk organik. Bila perlu kalau ada pasir bisa pakai pasir. Kalau tanahnya udah berpasir ya udah bisa. Itu. Terus kemudian kita bikin lubang, ya, bikin lubang nanti lubangnya ditaruh gundukannya di samping untuk memudahkan nanti menimbunnya. Nah, setelah kita siapkan, ya, juga air secukup nanti untuk penyiraman. Habis itu kita siapkan bibit lewat stek namanya, ya, Pak, ya. Bibit-bibit yang telah dibudidayakan di sini diletakkan pada lahan yang rindang. Intensitas cahaya matahari yang masuk tidak terlalu kuat. Salah satunya dilakukan dengan mendirikan paranet. Bibit yang berumur antara 1-3 bulan ini sangat membutuhkan air dan mengurangi unsur penguapan. Dengan dukungan suhu cuaca yang lembab, secara langsung dapat membantu proses perkembangbiakan bibit-bibit bambu ini. Penerapan pupuk organik pada lahan terus dilakukan para petani. Pembibitan secara konvensional seperti ini sangat tergantung oleh cuaca. Kalau pengamatan saya di bawah, Pak, ya, itu selama kurun waktu 3 bulan, itu baru bisa tumbuh akar. Kalau tidak ditimbun, tidak disiram dengan air, tidak dijaga kelembabannya bisa mati, Pak. Karena penguapan. Nah, tujuannya kita dijaga kelembabannya, terus ditimbun dengan tanah sampai kelihatan, itu untuk menjaga kelembaban suhu. Setelah nantinya umur 3 bulan, niscaya sudah keluar akarnya, ya, baru kita bisa angkat. Angkat, kita potong bagi. Kan 2 biji tunas tadi, itu 2 polybag. Dipotong, pakai air gaji, ingat jangan sampai luka. Itu kita pindahkan ke polybag. Di polybag dipiara juga 3 bulan lagi, baru siap salur selama 6 bulan.
Cara pembibitan konvensional secara umum menerapkan pola stek. Metode konvensional memerlukan tenaga kerja yang banyak serta membutuhkan adanya lahan. Mustika Tani akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Budidaya bambu tabah telah memberikan pilihan baru bagi masyarakat petani di Pupuan. Rebung yang dihasilkan oleh bambu memberikan banyak manfaat. Di samping terkenal dengan kandungan kalium dan protein yang tinggi, rebung memberikan rutinitas baru bagi ibu-ibu di sini. Rutinitas yang dijalani adalah dalam hal panen. Dalam memanen rebung, dibutuhkan ketelitian. Jangan sampai mata pisau melukai calon batang. Dalam tiap rumpun bambu terdapat ratusan rebung. Mereka ada yang muncul ke permukaan, ada juga yang berada di bawah tanah. Menggunakan alat berupa pisau, ibu ini melakukan panen rebung dengan sempurna. Rebung muda adalah rebung yang paling dicari karena memiliki rasa yang lebih gurih. Untuk panen, satu kita memelihara pemeliharaan dulu Pak ya, terkait dengan pemeliharaan. Rembung yang bisa kita panen sebenarnya itu mencari mutu rembung agak ke bawah Pak nih, dengan tinggi sekitar kurang lebih ya 15 cm lah. Itu kadang-kadang ada timbunan kan dalam Pak ya, dicari ke bawah ya, dipotong pakai pisau atau alat-alat yang bisa dipakai ya, dengan catatan biji tunas yang di bawah jangan ikut terpotong. Ada biji tunas di pangkalan akar itu ya, cari bawahnya tek ya. Itu tujuannya apa? Satu itu untuk menjaga rembung itu yang muda, yang kita konsumsikan yang muda-muda, yang sampai hilang itu di sana. Terus yang kedua, memetiknya pun jaga kita pilih. Bukan sembarang pilih, bukan sembarang kita petik. Itu kalau ada memang kita ada jaraknya. 1, 2 itu ada jaraknya. Jangan sampai 2 gini. Yang 2 gini kita potong 1, sisakan. Pilih 30 pohon, sisakan artinya 30 pohon untuk bakal inang nantinya, bakal induk. Itu kita sisanya udah pakai panen. Setelah itu kita bawa dah ke konsumen atau ke pengolahan. Nah, itu. Rebung-rebung yang telah dipanen kemudian dibawa ke tempat khusus untuk dibersihkan. Sebelum diolah, rebung-rebung ini dikupas hingga rata. Limbah kulit rebung bisa diolah menjadi salah satu bahan pupuk organik. Terobosan demi terobosan dilakukan demi mencari solusi pengembangan bambu, khususnya jenis tabah. Dalam hal pembibitan, kemudian dilakukan cara dengan kultur jaringan. Hal ini merupakan berita gembira bagi dunia pertanian di Bali. Saya selaku peneliti dan pengembang program pertama kali untuk bambu tabah, untuk shootnya, untuk rebungnya ini, sampai hulu hilir saya pikirkan. Salah satunya awal sebelum kultur jaringan saya kembangkan adalah konvensional.
Secara konvensional tidak akan bisa menyiapkan bibit sebanyak-banyaknya. Ribuan hektar yang kita tanam tidak akan mungkin. Karena apa? Kita akan membunuh anakan, kita akan membunuh batang-batang bambu itu, dan kita akan merusak rumput itu. Jawabannya untuk bisa mengembangkan program ini dengan baik adalah di hulu, yaitu di bibit. Salah satunya jawabannya yang bisa kita penuhi adalah dengan kultur jaringan. Kalau kultur jaringan dia tidak akan tergantung dengan musim, tidak tergantung dengan berapa batang, tetapi kita lebih tergantung kepada higienis kita bekerja di situ. Sehingga jutaan bibit kita akan bisa penuhi apabila kultur jaringan ini berhasil. Cara pembibitan bambu dengan kultur jaringan terbukti memudahkan pelestari bambu layaknya Ibu Diah dalam melakukan pembibitan secara massal. Kultur jaringan adalah pembibitan dengan mata tunas. Mata tunas yang dibiakkan di dalam laminary flow. Ini laminary flow namanya. Laminary flow ini fungsinya adalah tempat untuk membiakkan tunas atau mata tunas itu. Beda dengan pembibitan konvensional. Kalau pembibitan konvensional adalah kita membibitkan stek atau anakan. Yang membutuhkan di situ adalah alam, air, dan tanah. Dan sangat tergantung, karena ini bambu, sangat tergantung dengan air. Nah, bedanya di situ. Kalau di kultur jaringan, apapun itu jenis tanaman, itu hanya harus dikembangkan di dalam lab, dan kita harus mempunyai lab. Lab dengan kelengkapan salah satunya adalah laminary flow. Nah, laminary flow ini wajib dan harus ada. Tanpa pembiakan di dalam laminary flow ini, tidak akan dikatakan kultur jaringan, dan kultur jaringan tidak akan bisa berkembang. Karena kita membiarkan tunas mata tunas yang paling dalam, mata tunas yang dibiarkan sehingga dia akan sangat peka sekali, peka terhadap mikroba yang apapun itu jenisnya itu akan dapat membunuh atau tidak bisa tumbuhnya mata tunas itu. Keberadaan laboratorium turut membantu proses kelancaran kultur jaringan. Perpaduan teknologi alat dengan ilmu pengetahuan menjadi kunci utama keberhasilan metode kultur jaringan. Bambu banyak ditanam di daerah tropis seperti Asia. Tanaman ini dapat tumbuh di dataran rendah sampai di tempat dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Tidak semua bambu memiliki rebung yang enak untuk dimakan. Bambu jenis tabah menghasilkan rebung dengan kualitas baik. Untuk tetap melestarikan keberadaan bambu tabah di tanah Bali yang tidak seluas Pulau Jawa ataupun Pulau Sumatera, proses kultur pada bambu perlu kita ketahui. Karena 100% di lab, pemenuhan untuk mendukung kultur jaringan itu ada. Kemudian kita siapkan mata-mata tunas itu yang sudah siapkan kita dalam bentuk namanya explant ini. Ini explant namanya, adalah mata tunas yang akan kita kembangkan. Itu dari mata-mata tunas yang mau tumbuh bambu itu. Contohnya seperti ini. Kemudian kita siapkan media dalam contohnya media itu namanya media agar MS ya. Semua orang tahu untuk media agar ini ada vitaminnya, ada titik tumbuhnya, ada juga senyawa kimia yang dibutuhkan oleh ada gula oleh tunas itu sendiri ya. Sehingga disinilah rahasia sebetulnya. Rahasia juga di samping juga pentingnya laminary flow ini, rahasia titik tumbuhnya dia. Jadi kalau suatu perusahaan kultur jaringan itu di sini rahasianya. Karena sedikit aja kita salah menambahkan komposisi kimianya, bisa daunnya aja yang tumbuh, tidak ada akarnya.
Kalau dia titik tumbuh atau senyawa hormon yang berlebihan yang kita tambahkan di sini, mungkin akarnya dia yang tumbuh, daunnya tidak. Jadi kita mesti harus formula media itu mesti harus uji coba terus sampai kita menemukan bambu itu, atau dalam hal ini kita bicara masalah bambu, bisa betul-betul nanti meniti tumbuh. Di sini akan kurang lebih 3 bulan. Setelah kita menemukan media, kemudian kita sudah sterilisasi, kita titik tumbuh, kita eksplan namanya itu, kita sudah siapkan semua dalam bentuk higienis ini, ditumbuhkan di dalam media itu, dibiarkan pada suhu kamar, tetapi suhu kamar dalam artian 22 derajat, 19-22 derajat ya. Dengan otomatis, karena kalau terlalu dingin sekali nanti mati. Jadi lab itu harus otomatis. Kalau sudah di bawah atau di atas 19 derajat, dia otomatis harus hidup. Begitu juga akan UV sinar itu. Karena titik tumbuh itu kan, kalau konvensional dia betul-betul 100% dapat UV. Sedangkan kalau kutu jaringan, karena dia sangat peka sekali, dia hati-hati. Jadi UV ultraviolet itu juga secara otomatis. Jadi kalau sudah 2 jam, 3 jam otomatis mati itunya, lampunya, kemudian akan nyala kembali. Nah pekanya di situ, tapi kita menghasilkan bibit kapan saja kalau kita bisa memenuhi atau bisa mengembangkan kutu jaringan ini. Dengan mengetahui proses kultur jaringan pada bambu tabah, diharapkan kelangsungan hidup bambu, utama jenis tabah, tetap lestari. Rebung bambu tabah dapat dijadikan beragam kemasan produk. Informasinya akan hadir setelah yang berikut ini. Dalam satu rumpun bambu menghasilkan ratusan tunas muda atau rebung. Rebung-rebung yang telah dipanen dan dibersihkan selanjutnya dibawa ke lab. Di sini, rebung kemudian diolah menjadi beragam produk yang nantinya siap untuk dikonsumsi. Terdapat rebung kukus yang ditempatkan pada sebuah plastik. Untuk yang menyukai rebung yang agak keras, maka dikemas menjadi rebung segar vakum. Di sini terdapat pula rebung yang dipotong memanjang dan dikemas dalam sebuah botol kaca berisi air. Kemasan rebung kali ini adalah stand up. Dikemas dalam bentuk plastik layaknya minyak goreng. Rebung bisa diolah ke dalam bentuk bulat-bulat seperti ini. Produk rebung ini disebut juga rebung pickle dengan rasa asam manis. Di luar ini masih ada juga produk rebung kering yang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pembuatannya. Melihat rebung yang telah diolah menjadi beragam bentuk produk, perlu kiranya kita mengetahui perbedaan pembibitan bambu antara cara konvensional dengan cara kultur. Tidak ada bedanya, hanya saja di kutu jaringan kita dapatkan seragam. Tingginya 40, di seragam 140. Nah, sehingga seperti yang terjadi sekarang itu untuk tanaman tahunan yang besar sekali dalam industri lah kelapa sawit, kapas, itu yang mungkin menggunakan kutu jaringan. Jadi jutaan bibit, jutaan tanaman bisa dia didesain untuk dari kutu jaringan. Kalau dari anak-anakan itu gak akan mungkin. Nah, untuk hasilnya sama saja, hanya saja kita mendapatkan satu keseragam yang baik. Tetapi kalau yang di konvensional kan tidak seragam, karena tergantung juga kalau terlalu naungan dia terlalu pendek, kemudian terlalu sinar matahari gitu mati. Jadi mendapatkan hasil yang tidak begitu beda, hanya saja memang tumbuh besarnya itu yang konvensional lebih sedikit dia agak tahan dia.
karena dia hidup dari sesuatu yang higienis, pelan-pelan dia beradaptasi dengan lingkungan. Kalau yang di konvensional, walaupun diapain karena dia sudah di alam, dia akan bertahan. Itu bedanya di situ. Saat ini pengembangan budidaya bambu tabah telah dilakukan pula secara berkelompok di daerah Gianyar. Panen raya rebung bambu tabah untuk daerah Gianyar akan segera tiba. Hal ini tentunya menjadi sinyal positif bagi kemajuan rebung bambu tabah di Bali. Yang saya harapkan adalah selama perjalanan untuk membibitkan bambu tabah, dia kan masih langka bambu tabah ini, masih sedikit gitu ya. Kalau kita pemenuhan sangat banyak, kalau kita tetap menggunakan konvensional kan banyak batang bambu yang kita tebang, banyak anakan yang kita pisahkan, sehingga juga akan mempengaruhi juga bambu itu akan makin sedikit. Nah, dengan kutu jaringan saya harapkan program bambu tabah ini yang salah satunya nanti ke depan membantu pemerintah maupun masyarakat untuk bisa dia menggali prospek selain prospek yang ada di Bali itu bisa terpenuhi. Jadi dengan bentuk sistem kelompok-kelompok itu, satu desa ada berapa kelompok, berapa ratus hektar, harus dikelompokkan. Karena nanti ke depannya saya pikirkan dari hulu ke hilir ini dan marketnya juga itu akan bisa ditindaklanjuti oleh masyarakat maupun pemerintah dengan bersama-sama. Tidak ada egosentris di sini. Pohon bambu dengan segudang manfaatnya memberikan dampak positif bagi bumi kita. Salah satu hal yang paling dirasakan manfaatnya adalah air. Bambu merupakan sumber air terbesar.